Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sulasi. Kelas F semester 2, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 12140321306. Kali ini kita akan membahas mengenai kode etik jurnalistik dan juga Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Secara umum, jurnalistik adalah kegiatan mengolah dan mempublikasikan informasi dengan teknik serta etika tertentu untuk dipublikasikan di media sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas dalam waktu yang singkat. Untuk melakukan kegiatan jurnalistik, ternyata tidak sembarangan loh. Kita harus tahu apa aja kode etik dari jurnalistik. Yuk, kita simak. Kode etik jurnalistik yang pertama adalah seorang wartawan harus bersikap independen untuk menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Yang kedua, wartawan harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang ketiga, wartawan tidak boleh mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang keempat, wartawan tidak boleh membuat berita bohong, berita fitnah, berita sadis, dan juga berita yang sangat cabul. Yang kelima, wartawan tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila, serta menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku ataupun korban dari suatu kejahatan. Yang keenam, wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi dan juga tidak boleh menerima suap. Kemudian yang ketujuh, wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Kemudian menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang sesuai kesepakatan. Yang kedelapan, wartawan tidak boleh menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan juga bahasa. Yang kesembilan, wartawan harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Yang kesepuluh, wartawan harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru atau tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau juga disebut dengan pemirsa. Nah, dan yang terakhir, wartawan harus melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Nah, itu dia tadi 11 kode etik jurnalistik yang harus kita ketahui. Sekarang kita akan membahas mengenai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Undang-undang ini keluar pada masa mendiang kepresidenan Baharudin Yusuf Habibie atau yang disebut juga dengan B.J. Habibie, yaitu seorang presiden ketiga Republik Indonesia. Undang-undang ini berisikan 10 bab. Bab yang pertama dan kedua yaitu berisikan ketentuan umum serta peranan dari pers. Bab ketiga dan bab keempat berisikan kebebasan mengenai perlindungan bagi seorang wartawan serta kebebasan bagi setiap masyarakat mendirikan perusahaan pers. Bab kelima berisikan pembentukan Dewan Pers serta fungsi-fungsinya. Kemudian bab keenam berisikan peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing yang ada di Indonesia. Bab ketujuh berisikan kebebasan masyarakat dalam memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum etika yang dilakukan oleh pers. Bab ke-8 berisikan ketentuan atau hukuman bagi orang yang sengaja melaksanakan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kegiatan pers. Bab ke-9 dan ke-10 berisikan penyesuaian peralihan dan juga ketentuan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini. Nah, akhirnya sampai juga penghujung video. Sekian video pembelajaran mata kuliah pengantar jurnalistik yang dapat saya buat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.